Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tura Partayana. Bagi yang belum kenal, perkenalkan nama saya Tura dari Bali. Dalam video kali ini, kita bakal membahas tentang trending Tura Partayana di Twitter mengenai dugaan pelecehan seksual. Kita bahas dari sumbernya dulu deh. Ini kok bisa trending di Twitter gitu loh. Jadi kita lihat aja. Di sini kita lihat sumbernya dari libur panjang @sandi_sa119. Kita lihat awal mulanya. Di sini posisinya aku bikin tweet terus di-reply sama libur panjang. Nah, di sini aku disuruh untuk jujur sama followersku dan aku diberhentikan oleh PPI Kota Toms maksudnya karena melakukan pelecehan seksual, predator. Ramein aja biar dia jujur, predator. Wow. Tweetnya sangat sensitif banget kan. Jadi itu awal mulanya. Kita lihat juga di sini awal bener-bener rame banget dari tweetnya Yamaha. Cuman ini bukan tweet yang sensitif. Dia cuma nanya, ceritain dong kisah romantis kalian selama KKN gitu. Tapi fotoku sama Lisa Blackpink. Ya, terus di-reply sama libur panjang juga ini. Kenapa itu yang dipajang harus predator seks gitu. Pelaku pelecehan seksual yang di-tag aku gitu. Dia melakukan pelecehan seksual dan dipecat dari PPI Kota Toms tempat dia kuliah. Bajingan emang otak selangkangan ini. Jadi udah dari awalnya predator seks terus juga dia melakukan ujar kebencian kayak gitu loh. Nah, itu aku sekarang harus baca dulu apa sih motifnya untuk membuat tweet-tweet seperti ini kayak gitu. Tweet. Nah, ini juga dia mention manajerku Jehian. Dan yang rame itu ketika dia sudah mulai memberitahu bahwa ada ancaman dari korban kayak gitu kan. Kalian bisa lihat di sini juga. Oke, dengan hashtag Turah pelecehan seksual. Kita lanjut dari kronologisnya. Aku sempat kaget juga ternyata kronologinya tak kira emang tidak ada hubungannya gitu loh. Sama kita sebutnya Mbak JA gitu. Ternyata dia ada hubungannya ini dan dia sudah siap untuk diwawancarai gitu dan membuat beberapa kronologinya. Kronologi pertama kita dengerin aja deh. Ini mungkin sampai 17 dan aku nggak mungkin dengerin semua di channel ini. Ya, ini aku bakal mencoba mengklarifikasikan beberapa yang sebenarnya menurutku tuh beda banget argumennya sama si Mbak JA. Oke, kita buka. Kronologinya banget itu gimana Ji? Biar jelas aja. Biar gue nggak salah juga. Kronologinya itu gue memang ada satu teman lagi namanya Dani. Nah, gue sama dia itu memang sering nonton film horor. Oke. Jadi entah gimana Tura nimbrung kan. Gue juga dulunya tuh sering keluar sama Tura. Sering banget ke biblioteka bareng, ke apa-apa bareng gitu. Jadi dia kayak ngajak gitu, ayolah Ji kita nonton film horor gini-gini bertiga sama Dani. Nah, kita lihat dari kronologi satu ini. Dari pihak JA mengatakan bahwa aku yang ngajak duluan gitu loh untuk menonton film horor bareng sama Dani kayak gitu. Padahal sebenarnya aku udah punya chat DM dari si JA. Dia yang ngajak aku duluan gitu kan. Tapi dari sini dah kita lihat mau nonton film nggak gitu. Aku balas, di mana emang kamar gue kosong. Tanyain Dani tuh film kemarin. Jadi emang ya kita memang saling ngajak gitu loh menurutku. Iya kan? Bukan akunya yang bener-bener ngebet banget untuk ayo dong nonton film horor yuk kayak gitu sama aku yuk. Nggak ada kayak gitu. Karena memang posisinya ya udah kita temenan berempat yang dimana kayak teman-teman segeng gitu buat nonton film horor. Sampai sini paham ya? Memang jadwal gue doang yang memang gak pas gitu buat nonton. Nah akhirnya gue iyain ajakan dia. Ya udah nonton ayo gini-gini. Lu udah ngechat Dani belum? Gue nanya kan. Oh udah. Si Tura bilang udah. Ya udah dong. Jadinya gue gak ngechat Dani lagi kan. Karena kan pikiran gue si Tura udah ngechat. Pas gue nyampe kamarnya si Dani ini, cuman ada Tura aja lagi ngedit video-video gitu. Ya udahlah, dia di meja, gue duduk di kasur. Dia bilang, ngapain kamu duduk di sana? Sini, dia ngambil bangku lagi kan, duduk ke samping. Gue mikir lah, ngapain? Kita cari-cari film, ayo gini-gini mau nonton film horor apa? Oh ya udah, di pikiran dia masih belum ada dong. Nah, pas masih duduk-duduk gitu, dia udah mulai tuh, maksudnya kayak bercanda-bercanda, tapi tangan main. Bercanda-bercanda, tangan main. Gue mikir nih orang apaan? Maksudnya gak jelas banget gitu kan. Nah, tiba-tiba Dani dateng. Nah, Dani nanya, kalian dua ngapain di sini? Gue udah rada aneh nih. Maksudnya kenapa Dani nggak tahu? Padahal si Turangnya tuh udah bilang ke gue kalau dia udah ngechat Dani. Nah,
Jadi sebenarnya yang aku bilang ke JJ itu bener. Aku udah ngechat Dani dan aku sempet nelpon Dani juga. Dan sebenarnya kita rencana nonton tuh nggak bertiga tapi berempat sama Novan juga. Aku, si JA dan Dani sama Novan gitu. Nah jadi berempat ini cuma masalahnya si JA sama Novan ini sempet berantem kayak gitu dan akhirnya ya tapi aku tetap ajak gitu kan. Ini sebenarnya agak melenceng juga tapi aku bisa buktiin dari fotonya. Nah jadi aku sudah perlihatkan ya. Di sini aku punya grup ya. Trio Macan. Jadi Dani, Novan sama aku. Ya. Aku udah nawarin gitu loh. Sini Dan aku di 4.30 nonton lagi mumpung libur nih gitu. Ya aku ada ngomong kasar ya, mohon maaf di sini. Nah, Sabtu aku kasih tahu jam berapa vlognya. Jadi sebenarnya di sini nggak ada respon guys karena emang grup kan wajar kalau misalnya teman-teman juga chat di grup dikacangin gitu. Nah, di sini aku udah dari tanggal 26 November 2019 itu udah bahas tentang vlog kita bertiga di channelku ya. Dan yang record juga si JA kayak gitu. Nah itu salah satu yang aku kasih tahu si JA bahwa aku udah ngechat Dani gitu kan. Ini kan kita nontonnya tanggal 23 November ya, tanggal 23 November 2019. Kita bisa lihat di sini Dani dan Novan. Aku udah telepon mereka berdua bareng-bareng untuk aku ajak ke kamar 4.30 biar kita bisa nonton bareng dan nggak ada respon gitu loh karena memang posisinya kita bertiga itu emang lebih suka teleponan. Dan sedangkan si JA itu memang kita lebih suka chatting gitu. Jadi ketika yang paling respon si JA ya udah kita chattingnya sama JA aja gitu loh. Nah yang itu yang membuat aku merasa kenapa tiba-tiba dibilang bohong gitu kan. Dan sedihnya juga si Dani ini merasa tidak dihubungi oleh aku sendiri gitu loh. Padahal aku udah ngubungin dia dan chatnya tuh pun ada gitu. Dia bilang sorry bang gue lupa bang gitu. Tapi Dani itu mengatakan ke teman-teman lain bahwa dia tuh nggak ada dihubungin sama Tura gitu loh. Itu sih yang membuat aku dipojokkan oleh teman-teman di Toms. Oke, kita mulai di kronologi kedua. Akhirnya gue ajakin lah si Dani kan. Ayo Dan, gini. Nonton lah kita bertiga. Baru kejadian. Tunggu bentar. Kok aku baru nge? Baru kejadian. Tadi kan di kronologi 1 itu aku dibilang sudah tanganku mulai main kayak gitu. Duduk gitu. Dia udah mulai tuh maksudnya kayak bercanda-bercanda tapi tangan main. Bercanda-bercanda tangan main. Gue mikir jadi yang sebenarnya tuh baru kejadian di kronologi kedua apa yang pertama? Ini sudah mulai ambigu kan? Nah kalian sudah mulai berpendapat sendiri ya dah. Dari pihaknya JA ini apakah benar aku mulai duluan di kronologi 1 apa kedua kayak gitu. Maksudnya kayak dari ceritanya kita sudah lihat gitu loh. Membingungkan gitu. Kita tidak bisa membenarkan pendapatnya dari JA dan pendapat dari aku juga gitu. Karena memang di sana ya tuh kita tidak ada bukti. Itu yang jadi permasalahan. Namun kalian yang sudah mendengar kronologi di Twitter ini dan aku sama sekali tidak ada klarifikasi, yang ini sih yang merasa aku dipojokkan lagi gitu. Nah, kita lanjut lagi ke beberapa statement juga ya. Kronologi berapa nih? terus si bokapnya Tura dia mau ngetuntut gue tau. Serius, bokapnya Tura nuntut apa? Serius, bokapnya Tura nuntut apa? Kenapa Anda menjadi provokator sekali, Bapak? Maksudnya kan seharusnya kalau emang ingin mempublikasikan kejadian ini, seharusnya kan jadi perantara lah gitu. Nah, jadi kelihatan banget nih penyampaian dari libur panjang yang sangat memprovokasi gitulah. Biar aku merasa bersalah di kejadian ini kayak gitu. Maksudnya itu kayak bener-bener satu belah pihak doang yang disupport gitu loh, yang satunya belum didengar gitu kan. Dan membuat statement di Twitter. Peng Tura Partayana pelecehan seksual kasus seperti kayak gitu. Tadi aku sempat down ya, aku berusaha menghibur diri gitu kan. Udah ya, ngomongin kronologinya benar-benar panjang banget. Intinya aku tidak bisa membantah semua kronologi yang disampaikan dari pihak JA karena ya udahlah gitu loh. Karena dari kalian juga sudah mendengarnya di Twitter 2 hari yang lalu, aku baru klarifikasi ke sekarang. Mendingan yang inti-intinya aja, ya kalau aku udah punya bukti ya aku tunjukin ke kalian gitu. Biar kalian lebih paham gimana sih kejadian sebenarnya. Dan yang menjadi aku agak sedih itu ketika aku disebut di Twitter itu kayak predator seks. Terus kayak aku mulai melecehkan gak cuma satu orang doang, ada yang lainnya tapi gak ada bukti gitu. Silakannya buktinya tunjukin ke kita atau gimana, terserah gitu loh. Terus ada lagi yang mengatakan bahwa aku melecehkan orang Rusia juga, talentku juga, kok bisa bawa talentku gitu. Maksudnya contoh Olia Yuda, Idris Maga itu dibawa juga gitu. Nah lebih baik aku tanya aja langsung si Olia Yuda gimana sih pendapat dia selama kita nge-vlog misalnya di apartemen atau di Toms ya. Kita langsung aja mulai. Halo? Dah selesai. Dah.
Просто ты отвечаешь и все. Как честно говори. Ага. А чем вы всегда занимались в моей квартире или где-нибудь? Мы снимали видео, Видео, что еще? кушали, Да? смеялись, много разговаривали. Твоя мама раз спросила, что ты в моей квартире именно гуляет или типа Да. снимает? Серьезно? А почему? Да. Есть причина Ну, или нет? Да, потому что ты пообщался с нашей мамой. Мгм. Наша мама узнала тебя получше, и она разрешила нам с тобой общаться. Ты чувствуешь угрозу именно когда ты со мной? Понимаешь, да? Нет. Нет? Нет, типа ты, Нет. я что-нибудь беспокоил тебя? Нет, ты никогда ничего подобного не делал. Ну, знаешь, наша мама, у нее наметан глаз на каких-то, знаешь, таких плохих людей. Мгм. И тем более ты познакомился с нашей семьей, с моей бабушкой, с братом моим, со всеми. Так что мама говорит, что ты как сын для нее. Да? Спасибо. Мы еще снимали, да, в Алтай с твоей мамой, 7 дней, да? Вот это, да, скоро это на видео, я буду монтировать, окей? Ну, просто вот это вопрос, и спасибо большое, твой ответ, и увидимся на Бали. Да, Да, night. давай, good night. Nah, itu dari Oleh Yulia pendapatnya. Kita mulai ke Idris deh. Nah, aku kan dibilang katanya melecehkan pria juga nih. Nah, ini lanjut. Привет, братан. А чё, как дела? Да. Потихоньку. Привет. Хорошо. Сейчас. Подожди минутку. Че, как там на Бали? Нормально. Так, Идрис, у меня просто два вопроса. А чем вы всегда занимались в моей квартире именно? Ну, получается, мы всегда приходили, мы с Магой опаздывали, ну, когда видео снимать, да, я имею в виду? Да. А видео снимали, да? Когда мы приходили снимать, да, а что еще? Что еще? Да, вот это вопрос. Не, мы приходили, да, видео снимали, ну, готовились, потом видео снимали. Да, вот, правильно. Вот. Потом гуляли там и все. Еще один вопрос. Это как ты чувствуешь угрозу, когда ты со мной в квартире или где-нибудь? Чувствуешь? Нет. Нет, да? Нет. Просто мы друзья, да? Нет. Или Да, даже если ты слишком падла. Счастливо, да? Типа смешно, да? Bila visual, да? Да, смешно, весело. Ага. Вот это просто вопрос, вот это. Спасибо большое, Идрис. Я тебе звоню когда-нибудь, Вот. oke? Thank you, bratan. Давай, Да. Pak. Ya, nah itu beberapa penjelasan dari Oleh dan Idris. Bagaimana dengan Vika, Nastia, Elena, Jima gitu loh. Untuk Vika pun aku memang sering ngevlognya tuh di luar. Kayak misalnya aku sempat belum upload videonya. Itu kayak top model Russian gitu ya kan. Nanti ditunggu videonya. Ya, terus vlog sama Nastia juga udah sama sekali nggak ada. Karena dia lebih tinggalnya tuh di Kazakhstan. Tapi dari mamanya sih memang support banget lah, kayak aku bikin vlog sama Nastia gitu kan. Makanya lebih sering sama Nastia. Kalian bisa cek aja videonya gimana aku vlog sama Nastia ya di atas. Terus Elena Jima juga masih ada vlognya gitu. Dan kita ngevlognya di luar, nggak ada ngevlog di apartemen. Kecuali makanya aku telepon itu cuman Olia sama Idris doang. Gimana sih pendapat Tropartena selama di apartemen, kita ngapain aja sih gitu. Nah ini kalian biar tahu juga kan, biar kalian nggak terlalu khawatir lah, aku ada ngapa-ngapain sih anak-anak nggak sih, anak-anak SMP ini gitu. Mohon maaf ya aku ngomongnya agak kecepatan soalnya aku kebaperan. Oke, jadi kita balik lagi tentang masalah aku sama JA. Kita bikin kesimpulannya aja biar lebih paham gimana sih versi Tropartena menyampaikan tentang masalah ini. Hubunganku dengan JA itu benar yang dikatakan JA di kronologi pertama, bahwa aku emang teman dekat sama Novan Madani juga, kita berempat kayak gitu. Kita sering nonton film bareng juga kayak gitu. Itu benar semua, dan kita posisinya semua teman ya. Dan saking dekatnya kita juga pernah ke kamar masing-masing gitu loh. Salah satunya si JA datang ke kamarku kayak gitu. Kan tadi aku belajar itu Yulia Yua. Nah kita bisa lihatlah videonya. Nah ini yang harus kubantah juga, yang tadi ku bilang, yang ngajak duluan untuk nonton film horor itu masih nggak tahu siapa gitu loh. Kemungkinan JA, kemudian aku, kemudian Novan atau Dani gitu loh. Karena memang kita saling ngajak aja, tapi emang dari statementnya si JA itu benar-benar aku banget yang ngajak, itu udah salah besar banget. Dan aku nonton filmnya, nah jadi nonton filmnya tuh dari film pertama kita tonton, terus break, terus film kedua, dan akhirnya dia bilang kayak minggu depan nonton lagi yuk, seru anjir kayak gitu.
Nah dari breaknya itu dia juga sempat bikin story gitu loh, dan happy aja selama kita nonton film horor gitu, nggak ada merasa kayak takut atau gimana itu lah. Ini nonton kita bertiga baru kejadian. Di pertemuan pertama masalahnya sudah clear, pokoknya kayak aku sudah nurutin konsekuensiku apa, kayak dikeluarin dari Indonesian Day, terus aku disuruh pindah lantai biar tidak sama lantainya sama si JA gitu kan. Tapi aku lebih ke apartemen biar sementara jangan ada berhubungan sama Indonesia dulu, takutnya aku salah ngomong lagi nih kayak gitu. Aku udah mengikuti kemauan dari si JA gitu. Dan keesokan harinya keluarlah surat itu bahwa aku melakukan pelecehan seksual gitu. Sebenarnya aku sudah terima suratnya, tapi yang jadi masalah adalah isinya pelecehan seksual gitu. Itu yang bikin aku down, sedih, dan aku waktu itu kuliah, terus aku diem di perpus dan aku nggak mau balik dulu sementara. Ya aku agak baper juga gitu, maksudnya aku agak down, maksudnya kayak kebawa emosi juga. Dan beberapa temen kayak datang ke aku, gimana sih, jangan down dulu dong gitu. Pokoknya aku pingin melawan gitu loh, aku nggak terima dengan surat seperti itu, pelecehan seksual. Nah setelah itu aku diajak ke KFC buat tenangin diri dulu. Nah di KFC itu ada 5 orang ya, aku dan 4 orang lainnya gitu. Dan aku ingin mencurahkan isi hatiku bahwa aku tuh nggak kayak gitu loh, kejadiannya nggak sesuai dengan isi surat tersebut gitu. Ya aku udah bilang lagi sekali ya, film pertama kita normal-normal aja, terus ada breaknya, dia bikin story, terus film kedua dan terakhir aku inget banget kata dia bahwa minggu depan nonton lagi yuk, seru anjir gitu. Ya aku harapin sih Dani inget ya, soalnya ada Dani juga gitu. Kalau memang Dani lupa, yang itu jadi masalah, orangnya lupa-lupaan kayak gitu. Jadi selama di KFC aku bantah gitu loh apa yang tertulis di surat tersebut gitu. Cuman curhat doang kan, nggak ada aku bilang ke orang lain karena memang aku takut ada masalah lagi nih. Mungkin ya ada salah satu dari mereka melapor gitu loh, laporin ke si JA yang membuat dia tuh murka banget. Kalian bisa lihat DM-nya gimana murkanya kan. Gua keluarin lo dari kampus, jangan pikir gua nggak ada orang dalam ya di TGU, dan gua bakalan bawa masalah ini lebih besar kayak gitu. Itu karena memang dia dapat omongan orang lain kayak gitu kan. Sebenarnya sebelum di pertemuan pertama pun aku sudah bilang ke si JA bahwa hati-hati loh untuk mempublikasi masalah kita, masalah pribadi kita cuma berdua doang, yang membuat orang-orang tuh menjadi gaduh gitu loh. Maksudnya membuat kegaduhan gitu kan. Aku udah bilang sama dia, kamu harus siap-siap untuk diomongin sama orang sekitar, iya kan? Itu yang pertama. Pokoknya kamu harus siap diomongin, dan kamu jangan sampai menerima hasutan orang lain gitu loh. Karena mungkin dari pendapat orang itu beda-beda, dan ada mungkin ya, ada orang yang gak suka sama aku dan membuat statement yang aneh-aneh gitu loh, yang membuat dia murka sama aku. Itu yang harus aku kasih tahu ke dia sebelum pertemuan pertama, dan akhirnya terjadi gitu loh. Dia pingin membuat pertemuan kedua. Dalam pertemuan kedua, jujur aja, aku merasa tertekan dan dipojokkan, yang akhirnya aku mengikuti hasil pertemuan yang dimediasi oleh Permira Toms. Mengapa aku mau mengalah? Seperti aku diminta untuk tidak berkomunikasi dengan pihak JA, aku juga dikeluarkan di Panitia Indonesian Day, dan aku diminta untuk pindah kamar ke lantai lain karena kita saat itu satu lantai, dan aku pun langsung pindah aja ke apartemen biar puas. Itu permintaan mereka dan aku sudah turuti, dan aku mengalah. Tapi tidak dengan surat itu. Dalam hal ini saya keberatan. Mengapa aku nggak diberitahu dengan isi surat tersebut sampai sudah dipublikasikan tanpa sepengetahuan saya dan tanpa tanda tangan saya sendiri. Dan kalian semua sudah tahu, setelah pertemuan kedua tersebut, masalah yang sudah disaksikan juga oleh Permira Toms itu sudah selesai. Yang artinya pihak saya dan pihak JA tidak akan mengungkit masalah itu lagi. Namun di bulan Agustus 2020, masalah ini diangkat lagi oleh pihak ketiga dengan dukungan pihak JA melalui audio yang diposting di Twitter. Yang sehingga aku mempertanyakan diri sendiri dan buat kalian semua, apa motivasi saudara Sandi dan pihak JA untuk mengungkit masalah ini lagi di Twitter? Dan ternyata informasi tentang saudara Sandi dan JA, mereka itu baru kenal. Oke, masalah saya dengan JA itu saya sampingkan dulu, dan pertemuan kedua pun juga sudah selesai sebenarnya.
Tapi yang saya fokuskan adalah kepada pemegang akun libur panjang atau @sandi_119. Untuk saudara Sandi, aku ingin tahu apa motivasi saudara yang membuat postingan di Twitter. Dengan pernyataan saudara yang sudah memfitnah penuh dengan provokasi dan juga postingan tersebut merugikan saya pribadi. Karena tidak ada etiket baik dan malah meneruskan tweet tersebut sampai meluas, seperti predator seks, pelecehan kepada banyak korban, tanpa bukti yang jelas. Maka dari itu, saya, Turah Partayana, akan mengambil langkah hukum dan melaporkan saudara Sandi ke pihak kepolisian. Terakhir, untuk subscriber saya atau teman-teman Novigot, ditunggu video selanjutnya. Sampai jumpa.